Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martino Fajar Nugroho, perwakilan dari kelompok, akan sedikit menjelaskan mengenai PowerPoint yang sudah Bapak baca sebelumnya. Pertama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. dan PT Indonesia Asan Aluminium atau Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh Indonesia maupun dunia. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak dihuni di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Pada tahun 1973, Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia, yaitu Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an. Suami dari Miriam Budiarjo, yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia sebagai Sekretaris Delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam Perjanjian Renville. Data atau informasi permasalahan yang terjadi di PT Freeport Indonesia, yaitu permasalahan tentang dampak pembuangan limbah tambang atau tailing yang dilakukan oleh PT Freeport. Betapa mahal biaya pengambil alihan tambang Freeport oleh pemerintah yang dibungkus dengan nasionalisme semu. Lewat perusahaan negara, pemerintah mesti mengeluarkan uang senilai 55,8 triliun untuk menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia. Kini, kita pun harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik. Sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada 2017, nilai kerugian lingkungan itu mencapai 185 triliun. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai 10,7 triliun. Di sekitar muara sekitar 8,2 triliun dan Laut Arafura sekitar 166 triliun. Pelanggaran serius terjadi karena area penampung tailing sebetulnya telah dibatasi hanya 230 km persegi di wilayah hulu, tapi merembes hingga ke muara sungai. Perusahaan seharusnya diberi sanksi yang berat. Masalah yang tidak dibereskan selama bertahun-tahun ini akhirnya menumpuk menjadi resiko lingkungan yang amat mahal. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton, menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, rata-rata 230.000 ton limbah dihasilkan setiap hari. Maklum, dari seluruh tanah yang dikeruk dan diolah perusahaan tambang ini, hanya 3% yang mengandung mineral. Sisanya sebagian besar dibuang. Melimpahnya tailing Freeport menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu. Masyarakat setempat pun menjadi terisolasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa perusahaan itu bisa mengelola limbah dengan baik. Kerusakan lingkungan yang lebih besar harus dapat dicegah.
peta jalan penyelesaian masalah limbah hasil kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Freeport mesti benar-benar dijalankan. Urusan yang perlu disegerakan dibereskan antara lain pengurangan sedimen non-tailing di area tambang dan pembangunan tanggul baru di bendungan penampungan agar tailing tidak merembes sampai jauh. Masalah yang terjadi di PT Freeport ini adalah pembuangan limbah tailing membuat lingkungan menjadi rusak. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara membangun tanggul rendah, multi tanggul dan hidrolik mulai dari hulu, pembangunan sedimen tailing, non-tailing dengan proses isolasi, memperluas penanaman mangrove serta pemanfaatan tailing untuk produk turunan. Penyelesaian studi kasus yang dapat diselesaikan yaitu dengan cara tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Manajemen PT Freeport harus mengambil langkah besar untuk menyelesaikan dari kasus pembuangan limbah tailing dan bertanggung jawab atas limbah tersebut. Perusahaan tersebut harus mengelola limbahnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi produktif sebagaimana perusahaan tersebut mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sesuai dengan etika manajemen. PT Freeport harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan juga pemerintah harus mengawasi PT Freeport untuk menjaga lingkungan kawasan tersebut. Kesimpulannya dari permasalahan ini atau studi kasus PT Freeport ini yaitu PT Freeport harus bertanggung jawab sosial terhadap kerusakan alam yang disebabkan oleh limbah sekaligus beretika dalam menyelesaikan kasus pembuangan limbah tailing. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap perusahaan Freeport agar terciptanya kelestarian alam dan juga lebih memperhatikan lingkungan sekitar yang berdampak akibat pembuangan limbah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.